Suster, brother, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, baik yang hadir di gereja maupun seluruh umat yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming dari rumah masing-masing. Malam Paskah adalah saat di mana kita merasakan sukacita besar sambil berjaga menantikan kebangkitan Tuhan. Yesus yang wafat akhirnya beralih dari kematian menuju kebangkitan. Malam Paskah dapat juga disebut Vigili Paskah. Vigili berasal dari kata vigilis yang artinya berjaga-jaga atau bersiap-siap. Pada perayaan Malam Paskah ini kita bersiap-siap menantikan kebangkitan Yesus menuju kehidupan baru. Perayaan Malam Paskah dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, upacara cahaya. Bagian ini terdiri dari upacara cahaya dan madah pujian Paskah. Yesus diibaratkan sebagai cahaya terang untuk menerangi kegelapan hidup kita. Menyalakan lilin kita dengan menggunakan api dari lilin Paskah menjadi tanda bahwa kita adalah penerus karya Kristus di dunia ini. Kedua, liturgi sabda. Bagian ini dibacakan ayat-ayat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada 3 bacaan dari Perjanjian Lama yang wajib dibacakan, yakni Kisah Penciptaan,
kisah pengorbanan Ishak oleh Abraham, dan penyeberangan Laut Merah. Injil yang dibacakan pada malam ini mewartakan kebangkitan Tuhan. Bacaan Injil ini merupakan puncak liturgi Sabda. 3. Liturgi Baptis. Pada bagian ini kita merayakan perjalanan Yesus dan perjalanan kita sendiri bersama Yesus. Pemberkatan air itu menjadi tanda pengudusan air suci yang dilakukan oleh Yesus sebagai Sang Pemberi hidup baru. 4. Liturgi Ekaristi. Ekaristi merupakan puncak dari keseluruhan perayaan Paskah. Liturgi Ekaristi diawali dengan persembahan yang dilanjutkan dengan privasi Paskah dan doa syukur agung. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita agar boleh mengikuti perayaan pada malam hari ini dengan penuh hikmat. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mohon HP selama perayaan Ekaristi bisa dimatikan atau di silent. Mengingat malam ini ada upacara cahaya dan umat juga nanti menyalakan lilin, maka mohon yang membawa hand sanitizer supaya tidak terlalu berdekatan dengan api. Dan karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir, mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker dengan benar. Mari kita hening sejenak, kita persiapkan diri kita untuk mengawali perayaan Ekaristi pada malam hari ini, dan akan diawali dengan upacara cahaya, dan nanti lampu di dalam gereja akan dipadamkan. Terima kasih. Mari kita berdiri dan kita menghadap ke pintu belakang gereja untuk mengikuti upacara cahaya. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi, supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan, sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan
akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan pengantaran Putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya-lah segala masa dan segala abad. Kepadanya-lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan dari hati dan budi kita. Dunia Kristus cahaya dunia.
Kristus cahaya dunia. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, semakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi.
Yesus Kristus, junjungan kita. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat utang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini, Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterangi dalam gereja yang kudus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya. Untuk menebus para hamba, Bapa serahkan Putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus, yang dengan wafatnya
meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang segala masa. Nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Bapa, kita bangkit bersama Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita memasuki Vigili Paskah dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umat-Nya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Kita mematikan lilin dengan hati-hati.
Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat.
Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya, bumi itu Kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatan-Mu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam korban Paskah Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Fir'aun, ketakutanlah orang-orang Israel, dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, Aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan.
apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda itu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagi tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Fir'aun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi, berbaliklah air ke tempatnya semula. Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi, berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartaba dengan umat Israel, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian yang abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit,
dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripada-Mu.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami diperbaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya.
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita sampai pada puncak perayaan iman kita, Paskah Kebangkitan Tuhan. Tetapi kita juga hendaknya tetap mengingat bahwa perayaan ini adalah satu kesatuan. Kita tetap diajak untuk mengingat rangkaian perayaan yang sudah kita lakukan bersama. Sengsara, wafat, dan kebangkitan. 3 hal yang menjadi satu kesatuan yang senantiasa kita rayakan dan menjadi puncak dari perayaan iman kita. Lalu apa yang kemudian bisa untuk kita renungkan pada hari ini? Hari ini ketika para perempuan pergi ke makam, mereka mendapati makam yang telah kosong. Dan tentu saja karena peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi, kita mendengarkan juga melalui kisah sengsara
kita bisa saja terbawa perasaan dengan kisah sengsara dan wafat itu. Dan suasana semacam itu masih dirasakan. Suasana duka, suasana kecewa mungkin, suasana seolah-olah harapan itu sudah hilang. Karena dengan keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa hidup yang dialami, semuanya terasa berkelanjutan dan seolah-olah tidak ada akhirnya. Sampai pada puncaknya Yesus wafat dan dimakamkan. Dan ternyata peristiwa itu tidak berhenti. Keheranan dan keterkejutan, mungkin juga ketakutan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul masih ada. Ketika mereka sampai di makam, mereka mendapati makam itu telah kosong. Tentu saja banyak pertanyaan. Sama seperti kita, 2 tahun lebih kita ada dalam suasana keterbatasan. Ada pembatasan di sana-sini berhubung dengan situasi masyarakat kita. Dan suasana semacam itu tentu saja tidak menghadirkan kepastian. Setiap saat bisa berubah, setiap saat bisa berganti. Dan tidak jarang juga ketika kita mau beribadah, ketika kita mau mengikuti Ekaristi pun, ungkapan itu bisa dimunculkan. Aturan berubah lagi, sekarang harus begini, besok harus begitu, dan sebagainya. Suasana yang kira-kira ada, dan suasana semacam itu tentu tidak mengenakkan, suasana ketidakpastian. Dan disitulah kemudian kita melihat, kita bisa merasakan apa yang sebenarnya kita cari. Bisakah kita menemukan kepastian itu? Apa yang kemudian kita cari di dalam perjalanan kehidupan kita? Dan pertanyaan kedua sosok yang tiba-tiba hadir di antara para perempuan yang datang ke makam bisa menjadi pertanyaan bagi kita juga secara pribadi. Pertanyaannya simpel, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ia telah bangkit. Dan ini sebuah pertanyaan yang diajukan kepada kita terus-menerus sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita berproses, ketika kita bertemu dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang selalu berubah, yang aturan-aturannya tidak bisa untuk kita prediksi. Apa yang kemudian kita cari? Apa sebenarnya yang kita inginkan di dalam perjalanan kehidupan ini? Apakah hanya sekedar mendapatkan kepastian, mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi keinginan hatiku, hati kita, kehendakku? Dan disinilah kemudian ketika kita sampai pada perayaan Paskah, puncak iman, kita diingatkan kembali untuk berani kembali kepada diri sendiri. Dan seperti yang diungkapkan oleh Yesus kesadarannya ketika perjamuan malam, ketika perjamuan terakhir dengan para muridnya, Yesus sadar dari mana ia berasal dan akan kembali kemana. Apakah kemudian ungkapan itu juga ada di dalam proses perjalanan kehidupan kita? Sehingga ketika dengan seperti para rasul dan para pengikut Yesus pada waktu itu, tidak begitu saja mudah untuk dikacaukan, tidak mudah kemudian untuk digoda, dialihkan karena peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang ada di dalam proses kehidupan kita. Dan pertanyaan itu kemudian mengemuka, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Karena kemudian ketika kematian itu ada, pengalaman para rasul dan mereka yang mengikuti Yesus seolah-olah semuanya hilang, seolah-olah semuanya musnah dengan kematian itu. Dan selalu menjadi pertanyaan bagi kita, ketika kita menghadapi kematian, siap atau tidak? Kita tentu tidak pernah ditanya, mau mati atau tidak. Tentu tidak ada pertanyaan semacam itu. Kita tidak pernah tahu. Lalu apa yang kemudian bisa untuk kita bawa? Dan disitulah kemudian pertanyaan dua orang sosok yang tiba-tiba ada ini
menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Apa yang kemudian kita perjuangkan? Apa yang kemudian kita usahakan di dalam kehidupan kita? Dan disinilah kemudian kita disadarkan ketika Yesus meninggalkan semuanya, meninggalkan warisannya yang begitu berharga, perayaan Ekaristi. Kita melihat, kita merasakan, kita mengalami persatuan dengan Tuhan itu. Tetapi sekali lagi, gedung gereja, perayaan-perayaan ini dalam satu sisi, dalam satu arti, hanyalah benda-benda mati. Siapakah yang kemudian kepada siapa kemudian kita akan berbuat setelah kita menimba semangat dan kekuatan itu? Dan inilah yang kemudian perlu untuk kita jawab di dalam kehidupan kita. Sehingga perayaan-perayaan kita, ungkapan-ungkapan kegembiraan itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Tetapi kemudian dalam kehidupan kita kemudian berani untuk menjadi saksi, menjadi pewarta yang melanjutkan karya Kristus itu sendiri. Kematian memang menghapuskan sejarah Kristus di dunia. Tetapi apa yang ditinggalkan, itulah yang kemudian kita wartakan. Bukan hanya sekedar melalui apa yang kita katakan, tetapi lebih-lebih melalui cara kehidupan kita. Dan inilah proses yang dilalui oleh mereka yang menjadi pengikut Kristus waktu itu. Mereka kemudian menentukan pilihan. Ada yang tidak percaya, menganggap itu sebagai omong kosong. Tetapi para perempuan ini tetap mewartakan sesuatu walaupun mereka tidak mengerti dengan jelas. Dan Petrus sendiri mungkin menjadi wakil dari kita, berpikir terus dan akhirnya menemukan jawaban. Dan itulah yang diwartakan, itulah yang kemudian diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk memaknai perayaan Paskah dengan situasi kehidupan kita pribadi, juga kehidupan bermasyarakat kita yang masih menemukan hambatan-hambatan, yang masih menemukan keterbatasan-keterbatasan. Tetapi dengan suasana semacam itu, kita senantiasa diajak untuk bertanya, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Sehingga kemudian pertanyaan itu menumbuhkan motivasi, menumbuhkan semangat, menumbuhkan kekuatan di dalam diri kita masing-masing, baik secara pribadi, dalam keluarga, dan terutama persekutuan kita sebagai gereja. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kehidupan pada kematian sekarang? Apa yang bisa kita lakukan di dalam situasi kehidupan saat ini? Bukan hanya sekedar bertanya, bukan hanya sekedar menuntut, bukan hanya sekedar memberikan kritikan. Tetapi ketika kita tahu ada sesuatu yang kita rasa tidak benar, beranikah kita kemudian memberi kehidupan pada situasi semacam itu? Dan disitulah kemudian pertanyaan itu mendapatkan jawaban. Jawaban yang seharusnya kita tunjukkan di dalam cara kehidupan kita. Maka di dalam perayaan Paskah hari ini, di dalam perayaan Ekaristi, ketika kita bersatu dengan Kristus, kita menimba semangat dan kekuatannya, serta mohon rahmat kebangkitannya, agar kita dimampukan untuk menjadi saksi kehidupan di dalam cara kehidupan kita bersama. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.